Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan kuisis limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi dan penyederhanaan. Kita mulai dengan nomor pertama. Untuk soal yang pertama, kita punya limit dari X menuju pi per 2, sinus X tambah kosinus X. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mensubstitusikan nilai X dengan pi per 2. Sehingga kita peroleh sinus pi per 2 tambah kosinus pi per 2. Sinus pi per 2 berapa? Sinus per 2 adalah 1. Kosinus pi per 2 berapa? 0. Jadi jawabannya adalah 1. Untuk soal yang kedua, kita punya limit dari tangen kuadrat X kurang kosinus kuadrat X dengan X menuju pi per 4. Langkah yang sama kita lakukan yakni dengan mensubstitusikan X dengan pi per 4. Sehingga diperoleh tangen kuadrat pi per 4 kurang kosinus kuadrat pi per 4. Nah, jangan lupa jika kita punya f kuadrat X, itu artinya fungsi tersebut dikuadratkan. Jadi, kalau kita punya tangen kuadrat X, itu artinya tangen X dikuadratkan. Sehingga kalau kita punya tangen pi per 4, tangen kuadrat pi per 4 itu adalah tangen pi per 4 dikuadratkan. Sehingga kita tuliskan lagi tangen pi per 4 dikuadratkan kurang kosinus pi per 4 dikuadratkan. Tangen pi per 4 itu berapa? Tangen pi per 4 itu adalah 1. Maka 1 dikuadratkan. Kosinus pi per 4 adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan 1 kurang setengah sama dengan setengah. Untuk soal selanjutnya, kita punya limit dari X menuju pi per 2 kosinus kuadrat X kurang pi per 4. Kita tetap mensubstitusikan nilai X dengan pi per 2 sehingga diperoleh kosinus kuadrat. Nah, pi per 2 dikurangi pi per 4 berapa? Kalau kalian masih merasa kesulitan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi 2 pi per 4 kurang pi per 4 sehingga diperoleh kosinus kuadrat pi per 4. Artinya kosinus pi per 4 dikuadratkan sama dengan setengah akar 2 dikuadratkan sama dengan setengah. Untuk soal selanjutnya sama ya, kita substitusikan dulu X-nya pi per 4 kepada kosinus X kurang sinus X per 1 min tangen X. Sehingga kita peroleh kosinus pi per 4 kurang sinus pi per 4 per 1 kurang tangen pi per 4. Kosinus pi per 4 itu berapa? Setengah akar 2 kan? Sinus pi per 4 berapa? Setengah akar 2 juga. Maka dibagi 1 tangen pi per 4 itu adalah 1. Sehingga diperoleh 0 per 0. 0 per 0 itu apa? Bentuk tak tentu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu bentuk tak tentu? Ya betul, kita lakukan penyederhanaan. Nah sekarang mana yang harus disederhanakannya? Pembilang atau penyebut? Kita coba dengan penyebut dulu ya, yaitu 1 kurang tangen X. Artinya kita coba mengubah bentuk 1 kurang tangen X. Nah, 1 kurang tangen X itu sama dengan tangen X itu kan sinus X per kosinus X ya. Jadi 1 kurang sinus X per kosinus X. Kalau ketemu begini, samakan penyebut ya. Penyebutnya kosinus X, berarti jadi kosinus X per kosinus X kurang sinus X per kosinus X. Jadi kita peroleh kosinus X kurang sinus X per kosinus X. Nah, kita lihat nih, bentuk penyederhanaan penyebut itu sudah sama dengan pembilang. Jadi pembilangnya tidak usah disederhanakan lagi. Maka kita peroleh limit X menuju pi per 4. Nah, nanti kita ganti penyebut dengan penyederhanaannya ya. Jadi diperoleh limit X menuju pi per 4 dari kosinus X kurang sinus X dibagi kosinus X kurang sinus X per kosinus X. Maka hasilnya menjadi limit X menuju pi per 4 dari kosinus X kurang sinus X dikalikan kosinus X per kosinus X kurang sinus X. Nah, kita punya faktor yang sama ya. Faktor yang samanya adalah kosinus X kurang sinus X. Maka hasilnya kita peroleh limit X menuju pi per 4 dari kosinus X.
Kalau udah gini gimana? Ya kita substitusikan lagi. Untuk X sama dengan pi per 4. Jadi kosinus X pi per 4 sama dengan setengah akar 2. Soal selanjutnya, limit X menuju 0 dari kosinus 4X kurang 1 per kosinus 3X kurang kosinus X. Kita coba substitusikan ya, X-nya 0. Kosinus 4 kali 0 dikurang 1 dibagi kosinus 3 kali 0 kurang kosinus 0. Kita peroleh kosinus 0 kurang 1 per kosinus 0 kurang 1 juga, sehingga kita peroleh 1 kurang 1 dibagi 1 kurang 1, yakni 0 per 0. Ketemu sama bentuk tertentu lagi ya. Artinya apa? Mari kita lakukan penyederhanaan. Nah, kita lihat yang harus kita sederhanakan yang mana, apakah pembilangnya saja, penyebutnya saja, atau keduanya. Nah, kita coba dengan pembilang, karena tampaknya ini tidak memiliki faktor yang sama. Kosinus 4X kurang 1. Nah, kosinus 4X itu berdasarkan rumus trigonometri sudut ganda, kita peroleh menjadi 1 kurang 2 sinus kuadrat 2X. Maka kalau dikurangi 1 hasilnya menjadi negatif 2 sinus kuadrat 2X. Selanjutnya untuk penyebut kita punya selisih kosinus ya. Kalau selisih kosinus kita konversi ke perkalian. Jadi negatif 2 sinus 3X tambah X per 2 sinus 3X kurang X per 2. Sehingga kita peroleh negatif 2 sinus 2X sinus X. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya kita ubah pembilang dan penyebut dengan menggunakan hasil penyederhanaan. Jadi kosinus 4X kurang 1 per kosinus 3X kurang kosinus X itu menjadi limit X menuju 0 negatif 2 sinus kuadrat 2X dibagi oleh negatif 2 sinus 2X sinus X sama dengan limit X menuju 0 dari, nah jangan lupa tadi ya, kalau sinus kuadrat 2X itu kan artinya sinus 2X kali sinus 2X dibagi negatif 2 sinus 2X dikali sinus X. Kalau sudah seperti ini kita cari punya faktor yang samanya apa? Yang pertama negatif 2, kemudian yang kedua sinus 2X. Nah jadi menyisakan apa? Menyisakan limit X menuju 0 dari sinus 2X per sinus X. Kalau kita substitusikan dengan 0 lagi, akan ketemunya 0 per 0 lagi. Maka kita lakukan penyederhanaan lagi ya. Penyederhanaan yang mana? Tentunya yang pembilang. Jadi kita peroleh limit X menuju 0, 2 sinus X cosinus X per sinus X. Faktor yang sama apa? Sinus X. Maka hasilnya tinggal limit X menuju 0 dari 2 cosinus X, jadi sama dengan 2 kali limit X menuju 0 cosinus X sama dengan 2 kali cosinus 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita ketemu lagi di video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih.